Hai, selamat datang di channel Kopi Fasta Film. Akhirnya, lanjut film kedua setelah vakum. Gimana, masih sehat kan? Ya, film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Transformer Rise of the Beast yang rilis pada tahun 2023. Dibintangi oleh Abang Peter Dinklage. Siapa sih yang gak kenal karakter Tyrion Lannister di Game of Thrones? Michael Yeoh, Anthony Ramos, Dominic Fishback, Peter Cullen, dan Omron Perlman. Tak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai filmnya. Omaewa Mokusundei. Dahulu kala, sekelompok alien robot saling bertarung. Terlihat dari kelompok robot Kong yang tengah melindungi sebuah batu bersinar, yang mana batu tersebut adalah sebuah kunci untuk berteleportasi. Sebut saja kunci transwarp. Akhirnya, robot Kong memberi perintah kelompoknya membawa kabur kunci transwarp tersebut. Hingga datang robot musuh yang terlihat begitu kuat. Ia bernama Scorch. Hingga robot Kong berhasil ditumbangkan. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri dengan membuka portal. Di tempat lain, sang raja atau boleh kita sebut Unicorn geram melihat Scorch yang gagal membawa kunci transwarp. Dan film pun dimulai. Di pinggiran kota Brooklyn, tinggal seorang pria yang sangat ahli dalam merakit barang elektronik. Sebut saja Noah. Ia tinggal bersama adik dan ibunya. Terlihat adik Noah bernama Chris yang sedang sakit, dan mereka mengalami masa pailit. Di lain tempat, terlihat seorang wanita magang bernama Elena yang ahli dalam bidang arkeologi. Ia diminta meneliti beberapa artefak kuno yang baru saja tiba. Hingga ia mendapati patung berbentuk elang yang membuatnya tertegun. Kembali ke Noah, ia membawa Chris berobat. Saat berobat, Noah diminta segera melunasi hutang pembayaran berobat Chris, dan ia terus mencari alasan. Namun karena tak kunjung mendapatkan hasil, akhirnya Noah membawa Chris pergi. Hingga sampai di wilayah perkantoran, Noah meminta Chris menunggunya karena ia akan mulai interview. Sialnya, saat Noah menemui sang pimpinan, ia ditolak, bahkan hingga dipersulit security di sana. Dan akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong. Malamnya, Noah diajak tetangganya untuk mencuri sebuah mobil. Beberapa menit berlalu, di dalam mobil terlihat sebuah perbincangan, yang mana hal ini merupakan kali pertama Noah dalam mencuri. Hingga Noah berhasil memasuki dapur sebuah restoran, ia berpura-pura layaknya pegawai di sana dan pergi ke sebuah parkiran. Takjub melihat mobil yang terparkir, berderet mobil-mobil mahal di parkiran tersebut. Di lain tempat, secara diam-diam, Elena memasuki ruangan di mana patung elang disimpan. Dan dengan hati-hati, Elena meneliti setiap sisi patung dan menemukan tulisan kuno yang belum pernah ia temui. Secara tiba-tiba, patung tersebut bergerak dan retak, hingga terlihat sepotong batu bersinar atau bagian kunci transwarp yang sudah diperlihatkan pada awal film. Secara mengejutkan, batu tersebut memancarkan sebuah cahaya menembus langit malam dan membuat alien robot mobil bernama Optimus Prime mulai bangkit. Seketika Prime memberi perintah pada semua rekan-rekannya berkumpul. Begitupun mobil yang sedang Noah curi, yang ternyata mobil tersebut berjalan sendiri mengikuti perintah Prime. Ia bernama Mirage. Sialnya, kepergian Mirage dan Noah diketahui security dan pihak kepolisian. Akhirnya terjadi sedikit kejar-kejaran antara Noah yang mengendai Mirage dan kepolisian. Di tengah kejar-kejaran yang sengit, Mirage ternyata memiliki kemampuan memisahkan diri yang membuatnya mampu mengelabui semua polisi. Hingga Mirage lebih dulu sampai di camp persembunyian. Di sana Mirage mengenalkan dirinya pada Noah. Hingga datang Bee, Archie, dan diakhiri Prime yang telah berubah menjadi wujud robot. Melihat seorang manusia di antara robot, Prime sangat geram karena ia merasa manusia hanya ikut campur urusan dunianya. Akhirnya Archie mulai menjelaskan batu bersinar yang muncul bernama kunci transwarp. Perundingan tak membuahkan hasil karena membutuhkan rekan yang mampu menyelinap pada sebuah museum. Di tengah obrolan yang serius, Noah terjatuh, mengagetkan semua robot. Seketika Mirage langsung mengusulkan Noah untuk membantu mereka menyelinap masuk mencuri transwarp.
Karena tak punya pilihan, dengan terpaksa ia mau membantunya. Dan dengan berat hati, Autobots menyetujuinya. Setelahnya, semua robot mulai bergerak. Yang ternyata lokasinya ada di museum di mana Elena sedang meneliti kunci Transwarp. Hingga terjadi kesalahpahaman, Elena mengira Noah adalah pencuri. Dan mereka pun saling berselisih. Secara mengejutkan, sebuah tembakan tepat mengenai jendela museum. Akhirnya, ruangan menjadi kacau. Elena dan Noah melarikan diri, sedangkan Autobot saling bertempur dengan robot musuh yang dipimpin Scorch. Pertempuran tak terelakkan dengan didominasi oleh Scorch yang mampu mendominasi pertarungan. Saat Prime akan menemui ajalnya, dengan cekatan, B berlari mengambil kapak milik Prime. Sialnya, Scorch berhasil menghalau B dan membunuhnya tepat di depan Prime. Di saat-saat terakhir, muncul robot elang bernama Aerazor yang membantu para Autobot. Namun kunci Transwarp berhasil dicuri Scorch dan kabur melarikan diri. Begitupun Autobots yang sadar polisi mulai berdatangan. Di tempat lain, Prime merasa bersalah karena gagal melindungi kunci Transwarp. Dan Aerazor berusaha menenangkan Autobots, mulai menceritakan hubungan dirinya dengan kunci Transwarp di masa lalu. Dan ia memberitahukan bahwa kunci Transwarp telah dibagi menjadi dua. Unicorn yang mengetahui kunci Transwarp berhasil Scorch dapatkan. Ia geram karena kunci yang Scorch dapatkan hanya sebagiannya. Kembali pada Autobot, Elena yang sadar dengan kota Peru, akhirnya ia sedikit membocorkan mengenai penemuannya saat meneliti. Akhirnya, mereka menyetujuinya dan bersiap-siap pergi ke Peru keesokan harinya. Malamnya Noah meminta izin pada Chris yang dikejutkan dengan kebodohan Mirage saat sedang mengintip. Akhirnya, persembunyian Mirage terbongkar dan ia berkenalan dengan Chris. Kala itu Chris mengancam Mirage untuk menjaga Noah atau ia akan memburunya. Dan malam itu pun berakhir dengan haru. Pagi harinya, Autobot, Elena, dan Noah tengah berada di dalam pesawat kargo dan membawa mereka menuju Peru. Saat sampai, mereka disambut oleh mobil VW kombi bernama Wheeljack. Di atas perbukitan, Wheeljack menjelaskan sebuah tempat yang dianulir sebagai tempat penyimpanan Transwarp terakhir. Sialnya, lokasinya berada di balik festival yang diadakan di tengah kota. Akhirnya Noah mengusulkan dirinya bersama Elena untuk menyelinap. Mau tak mau, mereka pun menyetujuinya. Setelahnya, Noah dan Elena mulai menyelinap dan para Autobot telah siap di posisinya menjadi kendaraan. Saat Noah memasuki kuil kuno, Elena menyadari sebuah tanda yang tak asing baginya pada sebuah batu di bawahnya. Hingga akhirnya ia menggeser batu tersebut. Dan secara mengejutkan, batu tersebut terbuka dan membuat tangga menuju ruang bawah tanah. Scorch yang menyadari manusia telah menemukan tempat disembunyikannya kunci Transwarp mulai mengirim mata-mata robot. Di dalam, Noah dan Elena memasuki sebuah ruang yang ternyata di dalam terdapat sebuah penyimpanan yang dirasa berisi kunci Transwarp terakhir. Namun sialnya, mereka tak menemukan kunci tersebut. Hingga tiba-tiba robot mata-mata Scorch berada di atas mereka. Seketika mereka kabur dari ganasnya robot musuh. Begitupun Autobots dan Scorch yang mulai bergerak. Beruntungnya Noah, sebuah alat yang diberikan Mirage ternyata mampu menembakkan peluru dan berhasil membasmi robot tersebut. Akhirnya Noah dan Elena menyusuri gua mencari jalan keluar menuju hutan. Sedang Autobot telah memulai pertarungan dengan Scorch di jalanan pegunungan. Pertarungan terlihat sangat sengit hingga Aerazor datang dengan menembakkan api dari mulutnya dan menghancurkan akses jalan Scorch. Kala itu, Scorch berhasil menembakkan sebuah bola robot yang tepat mengenai Aerazor dan akhirnya Autobots pergi menghindar dari pertarungan. Di tengah hutan, secara tiba-tiba muncul sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Dengan tatapan mengancam, Robot Kong berdiri di hadapan Noah. Dan satu persatu Autobots muncul bersamaan dengan robot-robot berbentuk hewan. Hingga datang Aerazor yang menghentikan pertikaian para robot dan menjelaskan rasnya pada Optimus Prime. Setelahnya, mereka pergi menuju sebuah perkampungan kecil dan memperlihatkan kunci Transwarp yang mana Robot Kong atau bisa kita sebut Primal telah sembunyikan. Karena keegoisan Prime, ia menyarankan Primal untuk bertempur dan membalaskan dendam pada Scorch. Namun Primal menolaknya karena akan ada banyak korban yang berjatuhan akan hal itu. Di lain tempat, Primal menceritakan kekecewaannya pada Aerazor
Karena Prime yang tak seperti ia bayangkan. Namun Aerozor menjawabnya dengan bijak mengenai kehilangan Prime yang terlalu banyak. Pada malamnya, Noah mengungkapkan keinginannya untuk menghancurkan kunci Transwarp, yang mana setelahnya Elena menyangkalnya karena terlalu berbahaya dan menyayangkan keputusan Noah. Pagi harinya, saat Elena terbangun, ia melihat Aerozor yang sedikit tak terkendali. Hingga akhirnya, ia sadar Aerozor telah dirasuki sesuatu. Akhirnya semua Autobots datang dan menyadari bahwa persembunyian mereka telah dibocorkan Aerozor yang telah dirasuki. Secara tiba-tiba, musuh berdatangan yang membuat Elena dan Noah diminta kabur membawa kunci Transwarp tersebut. Di ujung hulu sungai, Noah telah berhenti dan hendak menghancurkan kunci Transwarp karena keinginannya untuk melindungi bumi. Namun hal itu ditahan oleh Elena dan Prime. Karena bujukan Prime, akhirnya Noah terdiam. Secara tiba-tiba, Aerozor menculik Elena terbang menjauh. Dan dengan sekuat tenaga, Primal mengejarnya hingga sampai di hadapan Scorch. Di tangan Scorch, ia memerintahkan Aerozor untuk membunuh Primal. Akhirnya Primal berusaha menghentikan Aerozor. Dengan kesadaran yang makin menipis, Aerozor meminta Primal untuk membunuhnya. Dan dengan berat hati, Primal merelakan kepergian Aerozor di tangannya. Di lain tempat, Scorch telah memulai kebangkitan mesin teleportasi untuk Unicron. Pilar-pilar besi telah menjulang tinggi dari bebatuan pegunungan hingga membuat sebuah jembatan menembus awan. Karena adanya kesempatan untuk menghentikan kedatangan Unicron, Primal akhirnya membuat rencana penyerangan bersama para Autobot dengan dibantu Elena dan Noah untuk menyelinap. Akhirnya, pertempuran dimulai. Semua robot musuh muncul dari balik bebatuan dan Autobot mulai bersiap dari balik perbukitan dan pertempuran tak terelakkan. Di lain tempat, Noah dan Elena telah siap di ujung jembatan. Sedang di atas, dengan gagah berani, Mirage memulai aksinya melawan Scorch. Sialnya, Scorch lebih unggul dalam hal bertarung dan penyelinapan Noah terbongkar. Saat Noah akan dibunuh, dengan sekejap, Mirage melindungi Noah dengan segenap energi yang tersisa. Dan akhirnya, Mirage terbunuh saat itu juga. Di bawah lorong jembatan, Scorch memerintahkan bawahannya untuk membunuh Elena. Saat itu juga, portal telah terbuka dan Unicron mulai menghujani bumi dengan bom. Saat itu, semua orang tertegun melihat kedatangan awan hitam di langit-langit. Hingga detik-detik terakhir, Chris menelpon Noah melalui Mirage. Melihat kakaknya yang putus asa, Chris meyakinkan untuk bangkit. Secara mengejutkan, Mirage kembali tersadar dan merubah dirinya menjadi baju Zira yang dipakai oleh Noah. Bagai memiliki kesempatan kedua, Noah melanjutkan pertempuran melawan Scorch. Begitupun Prime yang datang membantu. Di sisi lain, robot musuh menemukan Elena. Namun karena masih ada sedikit keberuntungan, akhirnya robot itu berhasil dilumpuhkan. Kala itu, Noah dan Prime mulai terpojok. Namun dari atas pesawat, Bee muncul dan menembaki musuh membantu Prime dan Autobot. Setelahnya, Prime meminta Elena untuk segera membatalkan portal yang sudah terbuka. Dan Prime mulai menerjang Scorch dalam keadaan primanya. Saat itu, Scorch meminta bala bantuan pada Unicron. Dan secara mengejutkan, dari dalam tanah muncul robot berbentuk kalajengking menyerang para Autobot. Pertempuran makin memanas hingga membuat Scorch mulai terpojok. Melihat Elena yang berhasil memecahkan kode pembatalan portal, dengan sisa energinya, Scorch merusak mesin aktivasi portal. Saat itu juga, Prime mengamuk dan membunuh Scorch dengan sangat brutal. Akhirnya semuanya mulai putus asa, membuat semangat perlahan runtuh. Kala itu, Prime memberi perintah pada Autobots dan Maximal untuk menyingkir ke tempat yang lebih aman. Prime memutuskan untuk menghancurkan portal sendiri. Akhirnya dengan terpaksa semua robot menjauh. Tidak dengan Prime yang dengan gagah berdiri di depan mesin portal. Saat dirasa sudah cukup jauh, Prime menghancurkan portal yang membuat sebuah ledakan yang cukup besar dan membuatnya terpental. Begitupun Unicron yang kembali menjauh dari bumi. Bagai tersedot kembali, semua pasukan Unicron terhisap keluar. Begitupun Prime yang perlahan ikut terhisap. Secara mengejutkan, Noah muncul menarik Prime. Begitupun Primal yang datang membantunya. Dengan sekuat tenaga, Noah dan Primal menarik Prime dari pusaran Unicron hingga membuat mereka berhasil menyingkir menjauh. Akhirnya, semua usaha mereka membuahkan hasil. Dengan kunci Transwarp yang juga ikut melebur bersama puing-puing portal.
dunia selamat saat itu juga. Dan setelahnya, mereka pulang dengan perasaan bangga. Dan film pun tamat. Backstory, kala itu TV mengabarkan dengan kehadiran Elena yang menemukan reruntuhan kuno di Peru yang membuat dirinya menjadi pusat perhatian bagi wartawan. Begitupun Noah. Saat Noah sedang memulai wawancara dengan salah satu atasan, ia dibuat terkejut mengenai perekrutan yang ternyata ia adalah bagian dari G.I. Joe dan ingin merekrut Noah sebagai salah satu staf di kesatuan. Tamat. Ending yang membagongkan.